Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan power sound standar CA30. Untuk kerusakan power ini adalah di bagian output powernya, tidak ada suaranya di beban speaker. Ya teman-teman, sebelum lanjut bagaimana cara untuk menganalisa untuk cara servisnya, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan di video kali ini nanti bisa bermanfaat. Yuk teman-teman, simak terus video berikutnya. Sebelum lanjut untuk servis power sound standar CA30, teman-teman bisa perhatikan untuk mesin driver powernya. Jadi nanti teman-teman bisa simak ya, belajarin skema jalur PCB nya. Tegangan high, ini ada penguat stepernya. Dan untuk langkah yang pertama, nanti teman-teman cek pengukuran secara pasif ya. Untuk pengukurannya teman-teman bisa cek terlebih dahulu bagian transistor finalnya. Cara untuk mengeceknya, teman-teman bisa lepas ya atau open bagian kaki tengahnya atau kaki kolektor ya. Ini menggunakan transistor 2SC5200 dan 2SA1943 di bagian transistor finalnya. Jadi bagian kolektornya di open ya atau dilepas supaya tidak terhubung ke jalur PCB. Nanti teman-teman bisa cek pengukuran secara pasif di tester digital atau tester analog ya. Pengukurannya di skala pengukuran komponen. Untuk ringnya bisa otomatis. Pengukurannya harus lebih teliti dan telaten satu persatu teman-teman ya. Yang pertama transistor finalnya, nanti lanjut di bagian komponen penguat audionya ya atau penguat inputnya, dari mulai resistor. Ini menggunakan resistor chip atau SMD. Ada transistor juga. Dan di bagian penguat stepernya ini menggunakan IC LM311. Teman-teman nanti bisa cek datasetnya di Google untuk data pin kaki IC nya. Dan untuk stepernya ini menggunakan MOSFET dengan nomornya IREP4110. Jadi nanti teman-teman juga bisa buka datasetnya di Google. Ya teman-teman, untuk mengetahui di bagian penguat transistor finalnya, jadi untuk transistor finalnya bagian kolektornya ini adalah output speaker ya teman-teman ya, output bagian power untuk speaker. Dan di bagian emitornya ini adalah tegangan PCC input teman-teman ya. Tegangannya high dari power supply. Trafo output sekundernya adalah 126 volt. Untuk tegangan triggernya adalah tetap di basis teman-teman ya. 10 ohm di paralel untuk bagian basisnya. Jadi bagian transistor finalnya, keterangannya, kolektornya adalah output power untuk speaker, emitornya adalah tegangan input, dan basisnya adalah trigger atau biasanya dari output mesin drivernya ya, penguat driver. Dari transistornya juga menggunakan 2SC5200 ya, bagian penguat drivernya. Ya teman-teman, dengan cara melepas bagian pin kaki kolektor di jalur PCB nya, maka akan mempermudah cara pengukuran secara pasif apakah transistor finalnya itu rusak atau tidak ya. Jadi nanti yang diukur adalah posisi pin kolektor dan pin basis. Jadi nanti akan lebih mempermudah ya. Karena untuk transistor finalnya itu sistemnya paralel. Jadi untuk menentukan atau menemukan dengan cepat
komponen mana yang rusak di bagian transistor pinalnya, maka untuk cara pengecekannya semua pin kaki kolektornya itu dilepas ya, dan diukur satu persatu. Contohnya seperti ini. Ini transistor yang normal dan ini transistor yang korslet ya, kolektor dan basis. Pengukurannya bisa menggunakan nilai ohm atau lambang dioda ya, lambang ohm atau lambang dioda. Coba lambang ohm, otomatis untuk ringnya di bagian basis kolektor ini teman-teman. Basis kolektor terukur short. Basis kolektor tidak short. Untuk pengukuran lambang dioda nanti terukurnya seperti ini teman-teman. Ini yang normal dan ini yang rusak. Untuk cara pengukuran secara pasif bagian MOSFET IRFP 4110 ini sebaiknya dilepas dari PCB dan diukur secara pasif dengan teliti dan telaten, terpisah ya teman-teman ya, supaya jelas apakah MOSFET ini rusak atau tidak. Proses pengukuran komponen transistor dan MOSFET. Untuk MOSFET-nya nomor serinya IRFP 4110 dan untuk transistornya 2SC5200 dan 2SA1943. Ini ada beberapa komponen yang rusak ya. Di bagian MOSFET-nya itu rusak semua dan nanti diganti dengan nomor yang sama serinya, yaitu IRFP 4110 dengan kode datasetnya adalah 120 ampere 100 volt. MOSFET yang aslinya bentuk fisiknya seperti ini teman-teman ya, di bagian belakangnya dan di bagian depannya. Untuk penggantinya saya gunakan MOSFET-nya dengan nomor kodenya sama, IRFP 4110. Di bagian belakangnya berbeda teman-teman ya. Mudah-mudahan ini nanti cocok ya untuk penggantinya. Cara mengetahui MOSFET normal atau tidak, cara pengukurannya seperti ini. Drainnya probe merah, source-nya probe hitam. Terukur ada nilainya, dan dibalik, probe hitamnya di drain, probe merahnya di source, tidak ada nilainya. Probe hitamnya ditempelkan di gate sebentar dan dikembalikan lagi ke drain, dan ini akan terukur teman-teman. Nah, ini teman-teman cara pengukuran MOSFET yang normal. Setelah MOSFET sudah terpasang, ada 4 piece untuk jalur plus dan min. Untuk pengetesannya teman-teman bisa selalu bantu alat ukurnya atau alat tesnya. Bagian AC input tegangan 220 volt, ini menggunakan lampu boklam 100 watt 220 volt.
supaya nanti bisa membantu apakah mesin driver ini sudah normal atau tidak teman-teman ya. Jika lampu ini nanti nyala terang pada awal di-on-kan dan nanti bisa redup, maka teman-teman bisa pengukuran secara aktif di bagian mesin powernya. Apabila lampu bohlamnya itu menyala terang dan tidak redup, artinya nyala terang terus, maka ada kemungkinan ada beberapa komponen yang masih rusak. Bisa transistor final atau di bagian power untuk mesin drivernya ya. Ya teman-teman, lanjut untuk pengetesan bagian mesin power setelah pemasangan MOSFET IRP 4110. Gunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt di bagian AC input 220 volt. Perhatikan nanti lampu bohlamnya pada saat power di-on-kan. Lampu bohlamnya akan menyala terang dan perlahan redup ya. Dan ini nanti teman-teman bisa sentuh di bagian relaynya, apakah relay itu sudah aktif atau belum, ada suara ceteknya. Jika belum bereaksi, teman-teman bisa pengetesan di output powernya. Untuk beban speaker bisa di bagian kolektor ya teman-teman, seperti ini. Nanti bisa tes untuk output powernya, ini menggunakan beban speaker 15 in. Dan nanti bagian input di channel B nya, ini untuk channel B nya teman-teman bisa disentuh ya menggunakan tangan seperti ini teman-teman ya. Dan nanti bisa dengarkan di speakernya apakah speakernya sudah bunyi atau belum teman-teman ya. Jadi untuk outputnya di sini, output kolektor di bagian powernya sambung ke speaker seperti ini teman-teman. Setelah sudah sambung di bagian output power ke speaker, ini inputnya bisa disentuh, volumenya bisa dibuka. Coba inputnya disentuh, apakah speakernya sudah bunyi atau belum. Nah itu teman-teman ya, speakernya sudah ada suaranya, diiringi dengan lampu bohlamnya ikut menyala terang ya teman-teman ya, tetapi sebentar sesuai dengan suara speakernya. Dan bagian powernya ini sudah normal teman-teman ya, tinggal nanti pemasangan komponen di bagian transistor finalnya yang masih belum komplit ya. Di sini kurang satu teman-teman ya untuk transistor finalnya. Nanti pada saat lampu bohlamnya dilepas dan menggunakan listrik normal, maka relay ini akan berfungsi teman-teman ya. Dan untuk lampu indikator signalnya juga akan menyala teman-teman, seiring dengan suara yang ada di output speakernya ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai. Power sound standar CA30, ini bagian kerusakannya ada di mesin drivernya. Ini ada bagian beberapa komponen untuk transistor final dan penguat stepernya. Ini stepernya menggunakan MOSFET IRP 4110 dan bagian penguat transistor finalnya adalah 2SC5200 dan 2SA1943. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan power sound standar CA30. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan dari teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.